Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 55, ayat 1-13, yang berbunyi demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah, bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau, akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya, selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri, akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung, akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudaraku, Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu. Dia mengadakan eksperimen, dan berkali-kali gagal. Ada yang berkata bahwa dia gagal hingga ratusan kali. Namun akhirnya, dia menyempurnakan penelitiannya, dan kini kita bisa melihat gedung-gedung yang bercahaya, sekalipun di malam hari. Memang benar, bahwa sebelum dia berhasil, dia mengalami banyak kegagalan demi kegagalan.
Namun kegagalan yang dia alami adalah bagian dari keberhasilan dan kesuksesan hasil temuannya. Saudaraku, Alkitab tidak mencatat bahwa Allah pernah gagal dalam rencananya. Justru Alkitab memberi banyak contoh bahwa perkataannya digenapi. Perkataan Tuhan yang disampaikan kepada manusia selalu berhasil dan tidak akan pernah meleset. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55, ayat 11, demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bahkan dalam kitab Kejadian, ketika penciptaan, terlihat jelas, sabdanya berkuasa. Perkataan manusia, seringkali sia-sia saja berhamburan di udara. Ketika seseorang berjanji dan tidak menepatinya, seringkali membawa rasa kekecewaan dan keraguan. Bahkan jika manusia yang ketahuan menipu, rasa percaya dan nyaman terhadapnya akan hilang dan sirna. Namun, jika kita melihat bukti-bukti di dalam Alkitab, bahkan hingga kini, Allah selalu berhasil di dalam apa yang Dia rancangkan. Rancangan Tuhan berbeda jauh dengan rancangan manusia. Alkitab memberi gambaran yang sangat jelas, yakni sejauh langit dari bumi, demikianlah jalan dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Manusia seringkali gagal, yang membuatnya takut untuk mencoba dan berharap. Namun Tuhan tidak pernah gagal, sehingga kita tak perlu ragu padanya. Jika Anda sedang memiliki pergumulan dan harapan, namun merasa sudah pupus, percayalah, bahwa di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Kita hanya perlu percaya, dan berserah kepada Tuhan, dan taat kepada Dia. Jika Anda sering mengalami kegagalan, itu karena Anda adalah manusia biasa. Kita adalah manusia yang bisa salah, dan tidak luput dari kesalahan. Allah itu sempurna, sehingga apapun yang Dia rancangkan atas diri kita, pasti akan berhasil dan pasti akan sukses. Kiriman surat atau barang dari Pos Indonesia, bisa saja telat, bahkan tidak sampai kepada tujuan. Namun, ketika Tuhan sudah waktunya turun tangan untuk menolong kita, pertolongannya tidak akan terlambat, dan tidak akan pernah salah sasaran. Bila Dia ingin memberkati kita, Dia akan melaksanakannya sesuai rencananya. Dia tidak akan mempermainkan kita, dan tidak akan mengelabui kita. Dia adalah Allah yang dapat kita percayai, sehingga kita benar-benar dapat bersandar padanya. Manusia boleh gagal di dalam apa yang Dia rancangkan, akan tetapi, Tuhan pasti berhasil di dalam apa yang Dia lakukan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini,
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.